Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul lagi, kita dapat berjumpa lewat tayangan ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Buat kesempatan yang indah ini lagi Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan ketika firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu datang masuk dalam hati dan pikiran kami semua. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, urapi setiap firman-Mu ini Tuhan. Urapi semua yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih melakukan kebaktian online, tetapi mulai hari ini GPD Grogol kita mengadakan kebaktian di gereja pada jam 5 sore nanti. Kami berharap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini mendapatkan kesempatan waktu yang baik untuk sama-sama berkumpul dengan kami, beribadah memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian membuka Alkitab kita masing-masing. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat baik. Dia katakan bahwa sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, biarlah kita dapat berkomitmen dengan Tuhan untuk kita tidak hidup menurut kehendak dunia ini. Untuk kita menjaga hidup kita supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan keinginan-keinginan duniawi. Karena dia katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan mengikuti keinginan dunia ini. Tetapi dia katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, mari kita bertindak untuk kita tidak dapat dan tidak mau dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak dapat dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dunia. Dunia sekarang ini sedang menuju kepada hal-hal yang membinasakan. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan,
kita mempunyai satu keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan kita. Oleh sebab itu, kalau Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pada saat ini, untuk kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia sekarang ini, tetapi kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kita. Itulah yang dapat kita lakukan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada saat ini, supaya kita tidak dapat terpengaruh dengan keadaan dunia ini, supaya kita tidak dapat tergoda dengan keinginan dunia ini. Pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa sebagai orang yang percaya, pertama adalah kita mengucap syukur. Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Karena ucapan syukur ini, kalau hilang dari hati, dari pikiran kita, dari perbuatan kita, kita akan dengan mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Di dalam surat kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di sana Rasul Paulus berkata begini, Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang seringkali hilang di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa ini hilang? Kita bisa kehilangan ucapan syukur. Padahal ini adalah merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Rasul Paulus katakan, hendaklah perkataan Kristus itu diam. Artinya, biarlah firman Allah itu diam dalam hati kita, sehingga ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, firman Allah ada di dalam kita, perkataan Kristus diam di dalam kita, saya percaya kita adalah orang-orang yang senang mengucap syukur kepada Tuhan, senang memuliakan Tuhan, senang mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah ada dalam hidup kita, sehingga kita memiliki ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun situasi itu, apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini, kita tetap mengucap syukur. Karena kalau kita tidak mengucap syukur dan ini hilang dari hidup kita, kita akan dengan mudah terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia. Kita akan dengan mudah mengikuti keinginan dunia. Karena tidak ada ucapan syukur. Tapi kalau itu ada, selalu kita mengucap syukur, selalu kita memuliakan Tuhan, selalu kita menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita bertahan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap menjaga kehidupan kita,
untuk supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita dapat membedakan apakah itu kehendak Allah atau tidak. Jadi dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, membuat hati kita bersuka cita, sehingga kita dapat mengerti, kita dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita selalu mengucap syukur. Jangan sampai ucapan syukur ini hilang dari hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28, di sana berkata begini. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi warga kerajaan Allah. Orang yang menjadi warga kerajaan Allah, dia pasti akan selalu mengucap syukur kepada Allah. Dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang dia hadapi, situasi apapun yang dia hadapi, kepahitan apapun yang dia hadapi, penderitaan apapun yang dia alami, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu ada pertolongan Tuhan di sana. Ada mujizat Tuhan di balik semua pengalaman-pengalaman yang sulit itu. Di balik setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Jadi betapa pentingnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita bosan-bosan mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita bosan-bosan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan sampai ini hilang dari hidup kita. Biarlah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah kita tetap mengucap syukur karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kata penulis surat Ibrani. Marilah kita mengucap syukur. Marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Haleluya. Kemudian yang kedua, bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita tetap tidak terpengaruh dengan segala hal-hal duniawi, keinginan duniawi. Yang kedua adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Mazmur pasal 73, kita membaca di ayat yang ke-26 sampai ayat seterusnya. Mazmur pasal 73 ayat 26 berkata begini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku, kata pemazmur, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pemazmur katakan bahwa Aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Pekerjaannya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dapat kita rasakan, dapat kita alami ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dapat menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak bisa menceritakan mujizat Tuhan. Kita tidak bisa menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. Karena jauh dari Tuhan.
Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita dapat melihat, kita dapat merasakan, menikmati pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mujizat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan kita akan alami. Kenapa? Karena kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, kita akan selalu menikmati, merasakan anugerah Tuhan itu. Dan kita akan menyaksikan, kita akan menceritakan segala pekerjaan. Orang yang jauh dari Tuhan adalah orang yang mudah untuk dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Orang yang mudah untuk mengikuti keinginan duniawi. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan, dia tidak akan bisa terpengaruh dengan keinginan duniawi. Surat Titus pasal yang kedua, ayat 12 dia berkata begini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita ada dalam pengalaman-pengalaman yang sulit. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita. Cara Tuhan untuk mengajar kita. Supaya dengan cara Tuhan mengajar kita seperti itu, kita dapat meninggalkan hal-hal kefasikan, hal-hal yang tidak berkenan, keinginan-keinginan duniawi itu. Sehingga kita dapat hidup bijaksana, kita adil, dan kita dapat dekat dengan Tuhan. Kita dapat beribadah dengan Tuhan. Selama kita ada di dalam dunia ini, kita dapat dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita jauh dengan Tuhan, kita akan dengan mudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap dekat dengan Tuhan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Kalau jauh daripada Tuhan akan binasa, kata pemazmur. Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Orang yang berbuat dosa, Tuhan binasakan. Karena meninggalkan Tuhan. Mazmur katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Surat Titus berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Tuhan ada kalanya menghajar kita supaya kita keluar dari hidup yang tidak berkenan itu, supaya kita hidup benar, supaya kita tidak terpengaruh dengan keinginan-keinginan dunia ini. Kita menjadi orang yang bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan dunia ini. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, tetap percaya kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira, karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sekalipun kita belum pernah melihat Dia muka dengan muka, tapi kita tetap mengasihi Dia. Kita tetap percaya kepada Dia.
Kita yakin akan pertolongan Tuhan. Kita yakin akan mujizat Tuhan. Kita yakin akan anugerah Tuhan. Kita yakin akan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan itu. Maka Tuhan akan nyatakan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Biarlah kita tetap percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Walaupun mungkin sekarang kita belum melihat seperti apa cara Tuhan menolong kita. Tapi kita yakin, kita percaya pertolongan Tuhan pasti dinyatakan kepada kita yang berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 berkata begini. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap seruan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia akan menyatakan pertolongannya. Dia akan menyatakan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan kita di hari-hari ini. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membela kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita dapat dengan berani meminta segala sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, karena kita memiliki keyakinan, percaya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan sekarang ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Bukan tidak boleh kita bergantung kepada kekuatan manusia. Tetapi kekuatan manusia, kekuatan dunia hanya sementara. Kekuatan Tuhanlah yang dari kekal sampai kekal, itu tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang pertama tadi, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Milikilah hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan. Kemudian tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.